memberitakan Injil kepada orang-orang tersesat seperti Oten. Ayo naik kalau mau bahas itu. Kelasnya segitu aja ya bang. Ya gitu doang ilmunya. Ngeyel. Dikasih jawaban nggak mau. Bang Teguh. Aku nggak mau buat abangku Tengku apa buat ditekanan, kasih tekanan hujatan gitu. Nanti naik asam lambung guruku ini. Ya tadi tuh aku makanya males nanggepin dia itu karena aku tahu gimana dia. Males nanggepin serius. Nah itu. Kasih jawaban pun ngeyel. Orang-orang kayak gitu apa diseriusin? Abang ingat ya? Ntar ngerokok dulu sebatang. Tuh kan. Merokok ini. Rokok ini tidak membunuhmu. Rokok dapat baru menyebabkan kanker. Kalau rokok beli enggak? Baluan. Ya, cuman rokok dapat aja yang menyebabkan kanker. Tengku, itu suara apa bang? Iya, suara apa? Abang aku Soundcard Oh, abang dong. Cas. Bentar ya. Ini sih suara nggak? udah ada aman. Aman. Iya, ngecas tadi ngecas. Sorry. Oh iya. Kau gan Pantesan naik kau gan. suaranya kayak itu mercon kretek. Naik kau gan. Nah, orang Bang, jangan abang on cam bang. Oten mukanya bang, buri-buri semua bang. on cam bang. Jangan abang on cam. Bang, nanti abang dikejar Rasmi, susah pula kita nih, nggak ada. Oten mukanya bang, nggak ada yang apa bang, buri semua mukanya bang. Muka peta, hidung peta. Makanya dari diskusi aja cacat, apalagi muka. Nah itu. Mohonlah aku minta tolong sama abang Teguh, jangan on cam dulu ya bang ya. Terlalu ganteng abang kalau untuk Oten. Justru harus itu harus on. Udah ganteng, pintar, berbakat, Gini. baik hati, tidak pernah melawan orang tua. Nah itu. Ini bang ya. Rajin menabung. Rajin menabung. Aduh. Oten ini suruh bertanya aja aku sulit gitu. Ada itu bang Oten yang hobinya bertanya, namanya si Carol. Tapi entah apa yang dia sebutnya nyambung awak. Emang Oten hobinya memang bertanya. Mana ada Oten hobinya menjawab. Bertanya pun nggak nyambung, pusing dengarnya bang. Butuh bodrek. Makanya aku males bertanya sama Oten, nggak bisa ngejawab. Ngapain ditanya? Oten naik, Oten nggak di api jabu nggak ditanya, nanya aja seumur hidup ayo naik. Oh Kang Chan, ada Kang Chan, Re. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ustadznya ganteng juga ini, tengoklah. Nggak ada umat Islam yang jelek-jelek. Tengok. Filter Ustadz TikTok. Kang Chan ya. Filter TikTok aslinya mah nggak ada yang nggak laku. Ini enggak filter ini ya, teman-teman ya. Asli wajah Kang Chan nih. Natural. Nah, coba nanti naik Oten lah Kang Chan, suruh on cam. Nggak berani. Ngapa mukanya burik? Alasan teman-teman kenapa doubling ya? Tes. Kamu Ada di pengaturan live, coba.
Itu Pengaturan kadang live. ada dengarkan suara Anda itu Kang Chan matiin. Oh iya. Oh iya betul. Ah, ini aman. Iya aman. Ada tamu. Halo Pak Riri. Muslim atau Kristen, Pak? Pak. Pak Riri, Muslim atau Kristen? Aduh. Nggak jawab lagi. Pak Riri, halo, tes. Turun. Turun dia. Kang San. Enggak. Batik. Masya Allah. Saya ketemu Mbak Atik waktu ke Bandung. Masya Allah. Mbak Atik nih luar biasa. Orangnya humble. Keren. Kalau orang-orang Islam banyak humble, bagus buat nilai tambah. Apalagi apologet pendakwah Islam. Keren. Kang San sehat yang? Kang San. Alhamdulillah. Iya. Aduh, Alhamdulillah. mungkin Kang San nggak tahu ya, masih inget sama saya nggak? Yang mana? Yang dulu sering buka komal tapi sekarang udah tutup. Oh iya. Mm-mm. Lupa. Insya Allah. Iya, dulu itu kan sering Kang San juga naik ke komal saya gitu, nonton gitu. Iya. Heeh. Sekarang udah nggak ada itu sih. Buka lagi komalnya supaya ingin API Jabodetabek. API Jabodetabek ngejar target jumlah anggota. Karena kita ngundang API Jabodetabek untuk hadir di Bandung. Gratis nanti. Asal yang datang 500 orang. Bukan di Jabu sih Bang Kang San. Ya? Bang San. Bukan Iya. di Jabu. Iya. Pindahlah ke Jabodetabek. Keren apa Jabodetabek nih. Ada Iya, ini bener. jadi benchmarking nanti. Nanti Jabar kalau ini saya ajukan untuk kunjungan silaturahim ke Apo Jabodetabek. Belajar gimana sistemnya di sana. Iya. Silaturahminya gimana. Abang Jabar ya Bang, Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Iya, heeh. Iya. Jabo, Oh, Jawa- Jabar. Jawa Barat yang ku ingat Jawa Purwakarta tuh. Jabodetabek. Jabar. Nggak ada Kristen ya? Ya, tadi sebenarnya tadi penghujat Bang, naik yang pertama tuh juga ada tadi. Si Ken ini di bawah. Nggak apa-apa, naik aja. Si Gen udah mute dia biar mau naik. Typing di bawah nggak jelas, suruh naik nggak mau. Oh. Ayo pasien selanjutnya silakan. Nah, siap-siapkan paramek saudara. Kalian silakan. Ini spesialis Kang Chan ini udah lama Kang Chan. Tapi nanti kalau dia Ya Kang, langsung kan. Open cam Pak Peri. Wah, Pak Peri open. saya mau Pak Peri. konsen bro. Saya lagi Ya open cam supaya wajah paniknya itu bisa kita nikmatin gitu. memangnya saya baru kali ini naik bro, dari mau panik. Enggak, saya ingin melihat wajah paniknya Pak Ferry gitu. Kelihatan Justru, menikmati, saya menikmati sekali ketika panik. Tunggu ya, Bang. datanya mana? Jedung ke jedung. Ingat saya, dia nyari dulu data kan kerak gitu, kerak atau ke lemari. Jedung, saking panik. Tadi saya naik di sini. Aku diturunkan. Aduh. Ya memang, karena nggak nyambung. Kalau udah nggak nyambung diturunkan. Dia sudah memblacklist saya. Dia sudah katakan kepada API jangan naikkan si. Oh, jadi bukan hanya Yesus yang membacklist Pak Ferry, dia juga sama. Sama dengan Yesus seperti dia. Tidak. Yesus adalah Tuhanku dan guruku dan juru selamatku. Kata Yesus yang menyebut Yesus Tuhan akan dimasukkan ke golongan dia atau diusir oleh dia? Boleh banyak nabi tapi Open cam dulu dong. Open cam dulu dong. Open cam dulu. Open cam dulu dong. Buka kamera dulu. Supaya wajah paniknya bisa kita nikmatin bareng-bareng. Oke, nah open cam ah.
Yang kasihan tuh itu kebayang kasihan tuh anak-anaknya dikibulin, dibohongin gitu. Bro, yang ngajar kibulin siapa? Paulus Roma 3 nomor 7 berani buka tidak? Kamu di Paulus Roma 3 nomor 7 berani buka tidak? boleh berbohong 3 hal, boleh tidak? Pak Ferry, Paulus Roma 3 nomor 7 berani buka tidak? Saya tanya Berani juga buka? kamu. Boleh, Waktunya berani kamu. buka? Berani Apakah buka? di Muslim diajarkan berbohong dalam 3 Siap. hal? Kita buka asbabul wurudnya. Kenapa hadis itu turun? Roma 3 nomor 7, buka. Oke, saya tanya dulu. Apakah berbohong dalam 3 Roma hal? 3 nomor boleh. 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 Oke. Mana ajaran Allah bahwa boleh berbohong 3 hal? Silakan. Bagus. Dalilnya. Satu. Ya, Satu. dalil. Dalam perang. Dalilnya Biasa perang. Al-Quran. Dalil. Sekarang bagus. Berarti tidak ada ya. Tidak ada berbohong kan? Nah, sekarang jangan ditutup. Saya bilang apa? Lihat dia kalau sudah panik begini. Buka dulu kameranya, buka. Buka kamera, buka. Open game. Roma 3 nomor 7 berani buka? Dalil Al-Quran bahwa Tidak boleh berbohong kecuali 3. oke, Kalau mana dengar dulu, Pak Ferry, dengar. Kecuali 3. Satu, dengan maksud untuk menyenangkan istri. 2, dengan maksud untuk siasat perang. 3, dengan maksud untuk mendamaikan saudara yang bertengkar. Oke? Oke, itu 3, kata sudah. siapa? Itu kata siapa? Kata utusan Allah, Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Dalam Sahih Bukhari 26, Muslim atau Bukhari 2605. Udah. Sekarang berani buka Roma 3 nomor 7. Pak Ferry kenapa menghindar? Iya. Kenapa menghindar? Roma 3 nomor 7. Al-Quran tidak pernah membenarkan. Berani buka Roma 3 nomor 7 2. Berarti itu karangan Berani buka Roma 3 nomor 7 3 berani? itu karangan manusia. Berani buka. Oke, udah. Iya, udah. Oke, sekarang berani buka Roma 3 nomor 7? Berani? Berani? Dan Injil. Inilah Kristen, lihat. Anda tanya hadis saya layani. Anda tanya Quran saya layani. Sekarang buka Roma 3 nomor 7 berani? Berani? Al-Quran tidak pernah membenarkan. Roma 3 nomor 7 berani? Ini Bible Anda loh. Ini Bible Anda loh. Allah. Hadis saya sudah jelaskan barusan. Quran sudah saya sebutkan barusan. Nah, sekarang Roma 3 nomor 7 berani? Buka. Al-Quran Berani? hanya membenarkan. Gak berani. Tidak Roma 3 nomor 7. Saya bacakan kalau gitu, saya bacakan. Saya bacakan kalau Anda tidak berani. Kata Roma 3 nomor 7, dengar. Kata Paulus, jika kebenaran Tuhan karena dustaku. Siapa yang berdusta di situ? Apakah Paulus mengatakan, hei kamu? Saya ulang. Dengar ayatnya. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku. Siapa yang berdusta di situ? Apakah Paulus menyuruh kamu? Malah nanya. Dengar. Ini Paulus. Jika dengar. Ini bukan pertanyaan, bukan itu, dengar. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku. Ku ini siapa? Apakah itu Ku ini siapa? Apakah itu bentuk perintah? Dengar, nggak nyambung dia, mulai dibuat nggak nyambung karena kaget dengan Bible-nya. Tidak Saya lengkapkan ya. Saya buat lengkap ayatnya, dengar nggak? Makin parah, dengar. Jika kebenaran yang dilakukan oleh Pak Ferry ini, dia menghindari Bible-nya. Lihat, cara mereka menghindari Bible-nya. Ketika mereka datang ke desa-desa yang tidak pernah ada Bible di situ, mereka dengan lancang mengatakan Yesus Tuhan, Kristen agama yang benar. Tapi ketika bertemu dengan Bible-nya, dia hindari terus Bible-nya. Lihat, dengar. Lihat, Pak Ferry ini diskusi. Seperti Anda bertanya, saya jawab. Ketika Anda melakukan pertanyaan, saya diam, Anda jawab. Anda nanya, saya jawab. Sekarang saya berharap hal yang sama. Anda jawab pertanyaan saya. Oke. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku bertambah kemuliaan Tuhan,
Kata Paulus, mengapa aku masih dihakimi pendosa? Pertanyaan saya, dustaku itu merujuk kepada siapa? Jangan jawab yang lain-lain. Jawab. Dustaku. Saya jawab ya. Di situ tidak ada perintah Yesus. Gak nanya itu. Gak ada yang nanya itu. Pernyataan siapa? Pernyataan siapa? Itu pernyataan Paulus. Beda dengan Dustaku ini dusta siapa? ya dustanya. Paulus. Paulus. Jadi Paulus berdusta. Paulus berdusta mengajarkan ketuhanan. Tapi itu bukan. Sebentar dulu. Itu ketuhanan. Jika baca, buka dulu datanya Pak Ferry daripada Anda dengar dari saya. Baca. Jika dengar baik-baik. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku bertambah kemuliaannya. Siapa yang berdusta terkait Tuhan di situ? Di situ Paulus berdusta tapi dia bukan. Mengajarkan bahwa Pak Ferry yakin Anda membuat statement Paulus berdusta? Pak Ferry yakin Anda membuat statement Paulus berdusta? Paulus tidak pernah mengajarkan berdusta. Itu Pak Ferry buat statementnya. Siap, Pak Ferry buat statementnya. Siap, Pak Ferry buat statementnya. Apakah Paulus berdusta? Itu bukan perintah untuk berdusta. Saya nggak nanya itu. Pak Ferry, fokus. Pak Ferry buat statement sekarang, pernyataan sekarang, supaya enak direkam. Apakah Pak Ferry mengatakan kalau Paulus berdusta di situ? Oke, dia dikatakan dia berdusta. Dia berdusta. Tapi itu bukan berdusta. Saya bilang apa? Kristen dia tidak bisa menghindar dari Bible. Pak Ferry. Pak Ferry, Anda sudah jawab. Dengar. Buktikan dusta Paulus. Pak Ferry, saya tidak mau percaya Anda begitu saja. Dengar. Saya tidak mau Anda percaya begitu saja. Ketika Anda, Pak Ferry dengar dulu, Pak Ferry dengar. Satu-satu, Pak Ferry satu-satu. Ketika Anda mengatakan Paulus berdusta, apa buktinya Paulus berdusta? Saya sudah jawab. Kasih contoh berdustanya Paulus. Yang memerintahkan kamu berdusta. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah saya kasih contoh. Baik, saya kasih contoh. Kalau istri saya masak sayur asam ternyata asin, saya bilang asam, saya berdusta. Nggak apa-apa. Oke? Nah, itu sekarang pertanyaan saya. apa pertanyaannya? Kamu berdusta. Siapa yang menyuruh kamu boleh berdusta 3 hal? Nabi Muhammad SAW. Oke. Apakah itu perintah Allah? Apakah itu perintah Allah? Perintah Nabi Muhammad SAW. Perintah Nabi Muhammad SAW. Iya. Seluruh yang diucapkan Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah. Iya. Atiullah wa atiur Rasul. Kata Nabi, kata Allah, taatlah kepada Rasul. Kita tidak boleh berdusta dalam semua hal kecuali kalau istri kita dengan sebentar dulu saya jawab berapa. Kecuali kalau istri kita masak sayur asam ternyata asin, saya bilang ini sayur asam. Ketika dulu Pak. Ketika saya jadi tentara, terus saya tertangkap, saya tidak akan mengatakan bahwa bunker negara Indonesia ada di sini. Saya akan berbohong. Oke. Alhamdulillah Indonesia selamat. Santai dulu. Itu dalam konteks Pak Ferry saya sedang menjawab. Oke. Santai dulu Pak Ferry, saya sedang menjawab. Ketika ada saudara saya yang berantem, santai dulu. Ketika ada saudara saya yang bertengkar, terus dia lain tempatnya di mana saya akan berdusta supaya mereka tidak menjadi saling bunuh, oke? Dalam konteks itu kami allow untuk berdusta, oke? Untuk kemaslahatan. Hanya di dalam konteks itu. Sekarang Pak Ferry, dengar. Saya sudah menjawab. Sekarang ketika Paulus Anda sebut sebagai pendusta, berikan kepada saya satu contoh dusta Paulus dalam ketuhanan. Jawab. Enggak, saya sudah tahu. Allah SWT tidak pernah menyuruh kamu berdusta. Sebentar 2 menit. Kepada Nabi.
Kamu lebih taat kepada nabi. Jadi kamu nabi, jadi kamu tuhankan. Makanya Rob itu jadi nabi. Ya, makanya Muslim sampai saat ini kamu menuhankan apa? Nabi. Kamu lebih taat kepada Nabi daripada Allah. Nanti dulu. Allah tidak pernah memerintahkan kamu boleh berdosa dalam 3 hal. Tapi kenapa Nabi Assalamualaikum boleh? Silakan. Kenapa Nabi boleh memerintahkan kamu boleh berdosa dalam 3 hal? Warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Lebih taat kepada Nabi daripada apa? Allah. Kenapa? Allah tidak pernah menarasikan bahwa kamu boleh berbohong dalam 3 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Chan. Ini muridnya, ini santrinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ferry bisa tenang tidak, Pak Ferry? Pak Ferry bisa tenang tidak? Oke, pertanyaan saya. Pak Ferry sudah dijawab pertanyaannya oleh saya tadi. Pak Ferry bisa tenang tidak? Mana dalilnya bahwa kamu boleh berbohong dalam 3 hal? Kalau tidak, berarti kamu lebih taat kepada Muhammad daripada Allah. Ya udah, nggak apa-apa kalau itu perspektif Pak Ferry. Nah, Oke. nah sekarang Pak Ferry santai dulu. Sekarang ketika Pak Ferry mengatakan Paulus berdusta dalam urusan ketuhanan, apa contohnya? Berikan contohnya dusta Paulus dalam ketuhanan, coba. Kamu harus akui dulu ya. Saya tidak akui karena Pak Ferry yang mengklaim. Pak Ferry, kenapa Anda menghindar? Kenapa Kristen menghindar? Kenapa Kristen menghindar? Karena tidak ada dalil dalam Al-Quran. Ada di dalam Quran dikatakan wa ma atakumur rasul fakhuduhu, yang dibawakan oleh Rasul maka ambillah, itu Quran. Udah. Sekarang ketika Anda mengatakan Paulus itu berdusta urusan ketuhanan, apa contohnya? Pak Ferry, fokus. Pak Ferry, satu-satu diskusinya, fokus. Kenapa Anda tidak fokus? Pak Ferry, apa yang kau sembunyikan? Apa yang Anda sembunyikan? Sudah tuntas. Sudah tiga pertanyaan saya jawab. Dengar. Kenapa Anda ini menyembunyikan Bible? Ketika kalian, Pak Ferry mengatakan bahwa Paulus berdusta urusan ketuhanan, sebutkan contoh kepada saya. Contoh dusta Paulus dalam ketuhanan. Lihat. Tidak ada. Kalian kalau masih jadi Kristen akan gila seperti ini, lihat. Dia tanya apakah ada dalilnya dalam Quran? Ada. Dalam Quran dikatakan atiur rasul, taat kepada Rasul. Ketika Quran mengatakan taat kepada Rasul, Rasul katakan jangan berdusta. Gak boleh berdusta itu. Kecuali dalam 3 kamu dalam istri. Boleh berbohong dalam 3 hal. Itu dalam hadis, Margona, hadis. Kita bongkar kebohongan kalian. Mana? Quran surah berapa? Hadis, ngerti hadis nggak? Hadis itu bukan Quran. Saya tanya Quran. Lihat. Hadis sekarang. Kasian sekali ya. Lihat kalian kalau masih Kristen begini jadinya, liatin, malu-maluin kan? Lihat Kristen dia nggak punya malu begini. Ya, Nabi. Pak Ferry, fokus. Pak Ferry, kenapa tidak bisa fokus? Bisa fokus? Bisa diskusi normal layaknya manusia? Kenapa kalian kalau diskusi jadi kayak anjing menyalak? Pak Ferry bisa diskusi kayak manusia biasa. Allah memerintahkan. Pak Ferry, beri satu poin, jangan kayak anjing menyalak. Satu poin. Lihat dia ngesan, yang gila. Teman-teman tahu nggak, teman-teman? Karena satu-satunya penyakit kenapa orang-orang Kristen jadi gila ketika berdiskusi, karena menuhankan anak orang. Saya selalu sarankan begini, kalau kita beli software apapun itu yang legal, kalian akan diberi masa, ini fair ya, kalian akan diberi masa waktu 30 hari untuk trial. Kenapa nggak kalian lakukan? Nggak usah syahadat, kalian trial dulu di kepala kalian bahwa Yesus ini sesuai apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia manusia, dia utusan Tuhan. Lalu kalian baca Bible. Ada orang yang sudah coba membantu dengan membuat red letter, teks merah, itu yang diucapkan oleh Yesus. Kalian rasakan sensasinya ketika kalian mengimani Yesus itu sebagai manusia dan utusan Tuhan. Kalian tidak akan gila seperti orang ini.
Yesus katakan, aku ini manusia, aku ini utusan Tuhan. Tapi karena orang-orang yang gila ini ingin menuhankan orang, tidak ada cara lain kecuali diputus kepalanya, urat-urat. Dan kalian lihat manifestasi dari terputusnya urat itu begini. Gila. Lihat. Kang Chan, Iya, Tan. itu Tan. Allah tidak pernah menyuruh kalian berbohong. itu. Iya. Giginya udah mau keluar itu giginya. Makanya dia ngomong. Ini saya bilang kenapa open cam, supaya kita semua bisa lihat bagaimana kalau kalian jadi Kristen itu begini. Alasan kenapa tidak bisa diskusi layaknya normal seperti manusia biasa, karena ada yang disembunyikan oleh kalian, yaitu dusta tadi. Lihat. Lihat. Pak Ferry, bisa fokus tidak? Fokus. Ini. Coba kalian gak usah syahadat. Kalian robah dulu, trial dulu modelnya. Bahwa Yesus ini manusia, dia utusan Tuhan. Lalu kalian baca statement Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Benar. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Iya, betul. Apa coba? Bukan statement Yesus. Tuhan itu satu-satunya. Aku utusan Tuhan, betul. Ketika model kalian begitu, kalian akan dapatkan sensasi kebenaran. Dan kalian gak perlu melakukan hal yang seperti ini. Kalian objektif saja seperti manusia biasa normal diskusi. Alasan kenapa dia tidak bisa diskusi, karena dia mencoba melawan Bible-nya sendiri. Jadinya gila, lihat panik, saya bilang lihat tuh, dia panik lihat. Lihat. Pakai kacamata hitam gitu, kacamata hitam. Mending kalau jadi gagah gitu. kayak kakek udah mau maut kok kita mata hitam. ada itu teman-teman, ada itu artis ya, dia memang lagi gagah-gagahnya gitu, gagah badan ini pakai sama mata hitam. Enak ngeliatnya. Ini kayak orang mau dicabut sakaratul maut. Cek, ada suara nggak? Ada. Gede nggak suaranya? Cek. Buktinya begitu. Kecil mulu suara dari tadi. Ada Ada ya? Ada sebenarnya. Ini daripada Allah. Apa yang kau lakukan, Pak Ferry? Yesus katakan, Muhammad itu Dikiranya dia ganteng tuh, Kang Chan. Heran aku hari ini. Kalau Bang Dewa pakai kacamata ya. Bang Dewa pakai kacamata hitam. Wajah menghujat itu. Ya. Kalau Bang Dewa pakai kacamata hitam gagah ini, kayak kalau dulu ada filmnya itu yang motor itu, apa lupa saya. Gagah pakai kacamata hitam. Oh, Renegade. Oh, gagah itu pakai kacamata. Ini orang diameter tangannya aja udah kayak mau dicabut malaikat Ijro, ya pakai kacamata hitam. Lihat, nggak, Pak Ferry, antara kacamata dengan ukuran hidung nggak sinkron itu. apa? Coba nggak usah di-mute, biarin nggak usah di-mute, pengen apa gue. Kasih tongkat Kang Jan. Kasih tongkat. Tidak lampu merah. Tidak ada. Pas ini. Tongkat lampu merah. Pak Ferry, dengar. Pak Ferry, dengarkan dulu. Santai. Bisa nggak kita santai, Pak Ferry? Bisa, tapi Anda kan nggak bisa jawab tadi. Iya udah, saya nggak bisa jawab. Saya bisa jawab. Oke, udah. Bisa jawab pertanyaan saya, Pak Ferry. Kalau Pak Ferry bisa jawab pertanyaan saya tidak? Ya, Bisa. saya bisa jawab pertanyaan Oke, siap. saya. Baik. Iya, siap. Baik. Sekarang dengar. Ketika Pak Ferry mengatakan Paulus berdusta urusan ketuhanan, apa contohnya dusta Paulus terhadap urusan ketuhanan? Tapi kamu harus akui dulu ya,
bahwa kamu lebih taat kepada Muhammad daripada Allah, betul? Ikuti aja, Tidak ikuti ada. aja, ikuti Oh, aja. Nggak, ikuti tidak aja nggak mengaku. apa-apa. Dia tidak Percuma mengaku. maksa, ikuti aja Dia Kancan, tidak mengaku, ikuti aja. sudah. Dia tidak mengaku. Ikuti aja, ikuti aja. Dibuka Sudah, kameranya. selesai diskusi kita. Dia tidak Kamera mengaku. dibuka. Jadi Kamera, dia- kamera. Jangan ditutup. Udah malu dia kelihatan Jadi pada apa? baru sadar dia jelek. Dia baru sadar dia jelek. Kamera, kamera. Kamera, buka kamera. Mau dibuka. Kamera. Baru sadar kau ya jelek ya. Udah setengah jam udah ngomong, kau baru sadar jelek ya Faria. Tidak pernah. Wih, kayaknya gini Tan, kayaknya ikut-ikutan yang lain pakai ini pakai kacamata hitam gitu. Iya, ikutan RK, si Ebis, siapa lagi tuh si Tiap Al-Quran. mata pisau. Nah, dia pakai tapi kacamatanya biru kayak menyelam di laut. Dan itu kacamata ini ultraviolet yang ngebedain uang palsu, uang asli. Dia nggak bisa ngebedain uang asli, uang palsu nggak bisa. Malu dia. Inilah kalian lah katanya ya sekarang ya sebenarnya juga tuh lihatlah dari buahnya. Lihatlah dari buahnya. Ini buah kalian. Pembela Yesus Tuhan nih begini nih, Tin. Lihatlah dari buahnya. Kepada Nabi. Apa kau ini? Sedangkan Muhammad boleh mengajarkan hal, ya, kan boleh berbohong. Ini Kristen ya. Begini cara kalian berdiskusi mencari kebenaran, begini caranya. Kasihan ya, seriusan kasihan, prihatin gitu ya. Udah tua. Saya kira ini udah bawa tanah loh si Ferry ini, udah tua banget loh. Dan Udah mau lompat dari mulutnya tuh. Udah kayak orang sekarang mau mati. ada tuh kakek-kakek gitu kan, tapi kakek yang begitu ada punya harga diri di kakek-kakek udah krempeng pakai ini gitu pakai kacamata. Ini mirip begitu, bedanya mereka masih waras, ini udah nggak waras. dijadikan Apa Fer ini? kepada Nabi. Nabi tidak ada perintah dalam Al-Quran, tapi yang diajarkan oleh Gak jelas, dan kamu harus apa? tapi nggak jelas, nggak ada waktu. Tapi beginilah cara kalian teman-teman Kristen. Gila. Kalau kalian coba kalian objektif ya. Ini cara kalian belajar Islam dan ini bukan cara yang benar. Kalian memahamkan orang berprinsip terkait Islam dari kesimpulan kalian sendiri. Teksnya nggak berkata begitu, pemahaman orang Islam pun tidak berkata begitu. Kalian punya pemahaman sendiri yang jauh dari teksnya, jauh juga dari umat Islam. Jadi begini cara kalian belajar Islam. Pantas kalian tidak masuk Islam. Begini teman-teman duduk perkaranya ya. Saya ini sedikit ya. Kalau kita lihat statistik ya, secara statistik di Barat itu Kristen itu downgrade. Kalau statistik itu nggak bisa dibohongi ya. Orang-orang udah lihat VT, orang udah pada nggak mau ke gereja. Siapa Yusuf Estes kalau tidak salah. Dia ngapain aku ke gereja hari Minggu, sedangkan orang yang dipromosikan oleh orang gereja saja yang bernama Yesus tidak pernah mengajarkan untuk beribadah pada hari Minggu. Ngapain aku melakukan perpuluhan, sedangkan orang yang dipromosikan jadi Tuhan saya tidak mengajarkan itu. Ngapain aku meyakini dia Tuhan, sedangkan orang yang dipromosikan jadi Tuhan aja tidak pernah mengajarkan dia ini Tuhan. Terus pertanyaan itu muncul dan itu masif. Semua orang berpikir itu. Makanya di Barat itu Kristen itu downgrade. Orang-orang berikan testimoni, kami jadi Kristen itu hanya culture saja, jadi semacam ini aja. Paling ketika menikah, apalagi menikah terus ada kematian, itu doang ke gereja. Tidak meyakini seperti yang kalian paparkan, keselamatan, ibadah, nggak ada. Tapi hal sebaliknya terjadi kepada Islam. Anda buka di Barat itu secara statistik ya, itu Islam itu naik ratusan persen kali lipat. Itu Islam. Sekarang Anda lihat London itu banyak Islam sekarang. Dan orang mulai yang tidak benci, yang benci Islam mulai gerah. Karena memang Islam banyak. Islam itu unstoppable.
Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat banyak orang masuk ke dalam agama ini berbondong-bondong. Itu yang terjadi sekarang. Makanya ada yang mengatakan bahwa Kristen itu agama barang bekas. Kalau di Eropa, di Barat itu barang bekas. Kalian mengkonsumsi barang bekas di sini. Barang bekas, teman-teman. Lah, kalau kalian tahu itu barang bekas, kenapa kalian tidak masuk Islam yang lebih original, yang lebih original, lebih asli? Kenapa? Orang yang pemilik barang bekas ini, dia memberikan framing buruk terkait Islam. Kita kenal dulu ada Islamofobi, dan itu sekarang sudah dibatalkan secara de jure, tapi de facto ada aja. Islamofobi, dikesankanlah Islam ini dia menakutkan, Islam ini buruk dan lain-lain. Logikanya begini, kalau Islam ini buruk, Islam ini menakutkan, ngapain harus dikesankan? Biarkan aja Islam hidup dengan naturalnya. Kalau dia memang buruk, dia akan menunjukkan buruk. Kalau dia memang bermasalah, kalau Islam memang bermasalah, dia akan bermasalah. Tetapi karena dia tidak buruk, dia tidak bermasalah, harus didesain, harus di-framing, harus dibuat Islamofobi, Nah, inilah yang terjadi pada Pak Ferry tadi dan teman-teman Kristen yang lainnya. Kalian memahamkan Islam, Nabi Muhammad itu Tuhan, Nabi Muhammad apa kalian? Kenapa kalian tidak layaknya kalian belajar pelajaran yang lain? Normal aja. Kalian fair, objektif. Kalian belajar matematika. Kalian jangan paksakan 1 tambah 1 7. Jangan paksakan. Kalian tanya 1 tambah 1 berapa? 2. Kenapa? Begini. Oke. Lakukan hal yang sama. Pegang objektivitasnya. Belajar Islam. Tanya semua. Emang Islam itu hadir untuk ditanya. Islam itu hadir untuk ditanya. Islam itu hidup dalam diskursus, dalam pertanyaan, untuk melepaskan pertanyaan. Kontras dengan gereja, kalian tidak akan bisa bertanya di gereja. Karena sekali kalian bertanya, pertanyaannya itu tajam. Pendetanya khawatir, bukannya kepada kalian, tetangga sebelah yang duduk. Jangan-jangan dia kabur nanti. Orang yang mendengarkan jangan-jangan kabur. Orang yang menyimak pertanyaan dengan baik, dia kabur. Perpuluhan hancur. Makanya nggak bisa ditanya di gereja kan, seminggu sekali ada Bible lapuk, nggak pernah dibaca saat ketemu dengan orang Islam. Kan ironi, orang Islam tahu Bible tapi Kristen enggak. Itu yang terjadi, teman-teman. Kenapa kalian saya sarankan ya, ini saya kan proposal aja. Modenya rubah, belajar objektif saja. Kalau belajar objektif, tanya Islam itu bersentuh. Orang Islam itu senang ditanya loh, kenapa Allah ini Tuhan, bagaimana membuktikan Nabi Muhammad itu utusan Allah, bagaimana Al-Quran ini adalah benar-benar firman Tuhan. Tanya semua. Daripada kalian begitu tadi, kan jadi gila. Lihat uratnya aja kayaknya udah dekat malaikat Ijroil pakai kacamata hitam. Saya lebih suka Bang Dewa pakai kacamata hitam. Keren Bang Dewa ini. Apa yang kalian lakukan? Dikiranya ganteng dia pakai kacamata gitu. Seganteng-gantengnya Ustadz Dio sama Bang Dewa, nanti dia keriput, nanti dia akan berhenti tuh gantengnya. Tapi kalau ini nggak akan beres, ini nggak akan pernah berakhir. Apa kata Yesus? Ini ajaran Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Yesus diimage-kan ganteng, Ustadz Dio. Saya lihat film Yesus kan, mata biru, rambut blondi, terus ternyata orang Kristen enggak, Yesus enggak begitu. Dia agak hitam. Agak hitam, mata kayak orang Afrika. Saya bukan banyak orang Afrika, tapi katanya mereka begitu. Ada gitu. Teman-teman enggak. Quran mengatakan, inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Tuhan itu, di sisi Allah itu atqakum, yang paling bertakwa. Kalian nggak perlu buat framing, teman-teman. Nggak perlu buat framing. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalian bisa mendapatkan itu dari Islam, seriusan. Kalian akan mendapatkan framing. Dibuatlah gereja itu supaya menarik dengan lagu-lagu rohani. Tapi salah semua isinya. Itulah Kristen. Bertanyalah kalian pada Islam. Komal Islam ini didedikasikan untuk kalian, teman-teman. Kalian kan nggak bisa nanya tiap minggu. Nanyalah sama Bang Dewa, sama Ustadz Dio. Kemarin si Ferry
si Ferry kemarin diskusi sama Dewa, dia jujur kalau dia mau dioperasi plastik katanya. Dia sekarang lagi ngumpulin plastiknya dulu, uang untuk operasi belakangan. Yang penting plastiknya terkumpul. Ya, Iwan bilang yang di bawah, kalau ada yang punya ember bekas, sendal cepit, ya silakan kirimkan gue tadi ya. Sendal itu karet bukan plastik. Oh, nah, Tapi dia perlu karet. Karet kan nggak punya ini. Jam karet, kotak karet. Begitu teman-teman. Jadi ya itu Quran, narasi Quran. Quran tidak pernah mengatakan itu, dia masuk koreksi kalau saya salah. Quran itu tidak masuk jadikanlah seluruh bangsa muridku. Enggak, malah kebalikan. Dia jangan kau paksa-paksa mereka. Jangan dipaksa-paksa. La ikraha fiddin. Enggak usah paksa. Dan useless juga maksa-maksa dalam agama kan. Orang hidup dalam hati ngapain juga maksa-maksa dalam agama. Oh, sini kamu muslim jadi Islam. Percaya nggak seperti orang-orang memframing begitu, Islam main paksa-paksa, mau tidak bunuh kalau itu tidak. Quran mengatakan jangan paksa, jangan ada paksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Teman-teman, itu statement langsung dari Quran, seriusan. Lalu apa solusinya? Solusinya apa? Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seluruh kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Saya menerjemahkan hikmah itu adalah value added. Babi itu haram. Kenapa haram? Karena babi itu langsung diharamkan oleh Allah, tekstualnya begitu, perintah Allahnya begitu. Apapun alasannya kata Allah, walahmal hinzir haramat alaikum maitata wa dama walahmal hinzir haram, ya udah haram. Tapi kalau di dalamnya ada cacing pita lah, ada isu DNA lah, yaitu hikmah. Bukan karena cacing pita atau isu DNA itu babi jadi haram, bukan karena itu, tapi hikmahnya. Hikmah itu value added. Jadi kalau kalian disuruh ila sabili rabbika bil hikmah, serulah kepada jalan Tuhanmu, harus dengan value added. Teman-teman, itu yang dikatakan Quran. Percaya atau tidak percaya, yaitu narasi Quran kepada kita. Mulia enggak? Bukannya mulia, makanya dibaca oleh orang-orang. Sangat terkesima sekali orang-orang melihat Islam, melihat Quran. Wa mau'izatun hasanah, dengan pelajaran yang baik. Ada nggak dalam Bible begitu? Jika kebenaran Tuhan karena dusta aku, tuh. Filipi 1:18. Tidak masalah Kristus disebarkan dengan cara dusta. Apa ini kalian? Kamu belajar Imam Bonjol, ya? Kamu belajar Imam Bonjol. Tidak masuk Islam. Ini masih perang. Masih hidup. Jadi kamu belajar ya, dulu. kayak ente kera. Iya, kayak ente kera kan itu. Kamu harus belajar dulu. Ini Per. Kamu bilang, kemarin tidak ikut kita mau bertanya mengenai soal yang kemarin. Ini kan yang kemarin belum beres. Ya. Kita pengen tahu jawabannya. Sudah dua kali yang mau bertanya, tapi kok nggak dijawab-jawab. Mudah-mudahan kali ini baru bisa jawab. Ya, nggak apa-apa. Silakan masuk Kristen semua, silakan, nggak apa-apa, silakan. Ya, nggak apa-apa, silakan. Masuk Kristen semua lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah. Bondong-bondong ke negara Eropa, Amerika. Baik, Itu fakta. Ini menyangkut pertanyaan yang kemarin, menyangkut pertanyaan yang kemarin. Kita pengen penasaran, dia nggak mau denger. Iya, nggak apa-apa. Iya, ateis sudah ateis. Di London masuk Kristen semua, udah nggak apa-apa ya. Jadi di London kemarin banyak Islam. Kenapa? Iya, kok ngotot aja sini. Diyahin aja salah. Diyahin salah. Dibantah salah. Kita bingung loh debat sama orang kayak gini. Nggak bisa berhenti kayak kereta cepat. Satu suami 5 istri, makanya anak Iya, nggak apa-apa, Per, nggak apa-apa. Nggak bisa berhenti. Ini metode gereja. Teman-teman, kebenaran itu bukan begini cara metodologinya. Nggak begitu. Anda lihat coba diskusi-diskusi yang profesional. Diskusi yang profesional biasa. Kenapa? Karena mereka tidak punya motif yang subjektif lah sebut. Objektif semuanya. Alasan kenapa dia mau coba begitu, dia tidak mau ditanya. Itu dalam kekristenan. Teman-teman, begitu Islam itu indah, teman-teman. Seriusan. Hanya Islam lah yang bisa membuat Yerusalem itu damai beratus tahun. Yahudi, Kristen, Islam. Islam itu begitu, teman-teman.
Gak pernah. Kenapa? Karena dia tidak pernah menuhankan anak orang. Ingat Lukas 11:27? Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bunuhlah dia di depan mataku. Itu yang dibawa oleh orang-orang Kristen saat perang salib. Itu perumpamaan ketika uang mina itu dibawa, itu dibawa untuk membantai orang. Dan tahu nggak ketika perang salib itu apa yang dilakukan? Ada metode pembunuhan namanya disulak. Mengerikan itu. Saya pernah lihat semacam summary-nya dari ini ya, ada apa namanya, orang YouTuber lah gitu. Disulak itu dia bukan ditusuk, maaf, dari bawah, dari kemaluan, dari sampai ke mulut begitu. Perempuan, anak-anak, oleh siapa? Oleh tentara yang di depannya itu ada salib. Seriusan. Dan Anda tidak akan pernah menemukan. Kalau Anda baca beberapa literatur Islam, ketika berperang, di Islamlah perang itu dia mempunyai aturan. Apa kata Nabi? Jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan kau pohon gitu, jangan tumbangkan pohon dan seterusnya. Itu di dalam Islam begitu, teman-teman sekalian. Seriusan. Kalau perang kan bawahnya. Ketika Nabi Muhammad melakukan Futuh Mekah, amanlah rumah Abu Sufyan. Padahal orang-orang itu orang-orang yang pernah zalim kepada Nabi habis-habisan. Amanlah rumah Abu Sufyan, amanlah rumah Hindun, aman rumah si A, si B, si C. Padahal orang-orang itu yang dia sudah melakukan zoliman kepada Nabi dan keluarga Nabi gitu. Nah, tapi aman. Itu Islam, teman-teman. Tapi apakah teman-teman Kristen pernah mendengar itu? Baca nanti teman-teman googling Haji Wada, khutbah Nabi pada Haji Wada. Lihat, coba bagaimana Nabi mendeliver pesan egaliter, persamaan. Nggak ada yang hitam sama bukan hitam sama Arab atau non Arab, semuanya sama di mata Allah, sama. Itu dari Quran. Kenapa kalian mister itu? Karena kalian mendapatkan pengajaran di luar Islam. Ada orang-orang yang mencoba untuk memperburuk Islam. Itu poinnya tuh. Seriusan. Kalau kalian baca Bible, apalagi statement-statement Yesus, jauh dari kekristenan. Jadi teman-teman Kristen ini dibohongi oleh orang-orang gereja, dibohongi berdasarkan Bible. Semua ajaran-ajaran gereja itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara biblikal. Sebutkan coba satu aja ajaran gereja yang bisa dipertanggungjawabkan secara Bible. Yesus Tuhan dibantah oleh Yesus. Dosa waris dibantah oleh Yesus. Penyaliban, kebangkitan ternyata dibantah oleh Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, ingat kisah itu? Yesus datang kepada murid-murid, apa kata Yesus? Ini daging, ini tulang, ini bukan roh. Karena di kepala orang Yahudi, orang bangkit itu bentuknya roh. Ini naik lagi laki-laki dari Kanaan. Laki-laki dari Kanaan naik lagi. Ini Bang Kristen tanya ini apa itu? Kristen tanya Islam. Ketika ditanya, kocar-kacir kamu. Padahal di apa judulnya Kristen tanya Islam. Gimana? Buka koma ditaruh Kristen tanya Islam serta ditanya. Ya, masalahnya itu sudah dijawab. Masalahnya itu sudah dijawab. Pak Peri tidak ingat jawabannya. Kamu ngeyel. Kristen tanya Islam. Betul. Kristen tanya Islam. Masalahnya Kristen ingat nggak jawaban Islam? Silakan Pak Peri mau nanya apa lagi? Kalian bertanya aja di sini. Karena di gereja kan kalian nggak bisa nanya. Karena Anda nggak bisa jawab tadi. Ya, tadi jawaban saya apa? Per. Dewa yang bertanya, Per ya. Kita pengen tahu masalah yang kemarin kan 2 hari ini belum dijawab pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Yesus itu kan dikatakan sebagai anak Allah, anak Bunda Maria. Dengan Bunda Maria, statusnya itu anak kandung, betul ya? Ya. Kalau dengan Bunda Maria. Nah, kalau dengan Allah Bapa, statusnya anak apa dia? Oke. Tidak disebutkan, tidak dicatatkan, hanya ditulis anak Allah. Itu aja. Oh, yang namanya anak itu harus ada status. Itu di situ dikatakan tidak disebutkan, cuma bilang anak Allah karena dia lahir dikandung oleh Roh Kudus, itu aja. Baik, kalau dengan Bunda Maria dia statusnya anak apa? Ya, anak dengan manusia. Bunda Maria. Anak kandung, anak haram, anak tiri atau anak apa dengan Bunda Maria?
Oke, di situ disebutkan sebagai anak Maryam aja. Bin. Ya, maksudnya binti statusnya Maryam. anak apa? Statusnya anak apa? Ya, di situ dikatakan tidak ada disebut status apa ya, cuma dibilang anak Maryam, tidak disebutkan status. Yang namanya diskusi itu kan bisa berdasarkan dari dalil, bisa berdasarkan dari yang namanya akal. Ya. Nah, di sini saya bertanya dengan akal di sini. Yesus dikandung oleh Bunda Maria. Artinya pada saat Yesus itu dilahirkan, status Yesus dengan Bunda Maria itu anak apa? Oke. Anak kandung dari Maria lah. Nah, anak kandung Bunda Maria itu pun tidak disebutkan kan, dalilnya tidak ada kan? Kita berdasarkan akal. Baik. Kalau dengan Allah Bapa, itu statusnya anak apa dia? Oke. Di situ disebutkan anak Allah. Status yang saya tanya status. Hanya disebutkan sebagai anak Allah kan? Status yang saya tanya status. Tetap anak Allah. Baik, saya kasih pilihan ya. Yang namanya anak itu harus ada status di mana-mana juga. Contoh misalkan Kang Chan punya anak angkat, statusnya anak angkat. Antara Yesus dengan Allah Bapa itu statusnya A, anak haram, B, anak tiri, C, anak metafora, D, anak kandung, atau E, punya jawaban sendiri. Silakan. Oke. Di situ disebut anak Allah. Itu aja jawabannya. Ya, statusnya status. Ya, anak Allah. Disebut anak Allah. Iya, statusnya anak apa? Ya, semua anak Allah. Status yang saya tanya status. Kamunya maunya apa sih? Saya sudah jawab anak Allah. Itu aja. Loh, saya bertanya anak Allah, harus ada status. Dia anak Bunda Maria, ada status. Oke, saya jawab ya. Saya jawab jawaban saya. Statusnya anak kandung. Nah, kalau misalkan dengan Allah Bapa, Yesus kan dikatakan anak juga. Nah, sekarang anak Allah, kita setuju, kita nggak bantah. Cuma kita pengen tahu statusnya ini anak apa? Anak Allah. Statusnya. Anak Allah aja. Ya, filmnya kenapa? Ya. Kalau di situ anak Allah, kenapa statusnya yang saya tanya statusnya. Ketika dia mengatakan anak Allah, mereka akan melontari dia dengan batu karena mereka anggap sudah menyamakan dia dengan Allah. Itu yang saya tanya statusnya, nggak nanya itu. Ya, yang saya tanya status. Antara Allah itu kan, antara anak dengan Bapa itu kan harus ada status. Nah, sekarang statusnya itu anak apa? Apa anak haram Yesus dengan Bapa? Anak haram berarti ya? Anak Allah. Ya, anak itu harus ada status. Itu ada status. Seperti halnya dikatakan, bukan hanya Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Inilah anak yang. Tetapi di dalam Ibrani 1 nomor 6, di situ dikatakan baik. Inilah anak. Nah, sekarang statusnya itu anak apa? Statusnya anak apa? Anak Allah. Statusnya anak apa dia? Anak Allah. Anak domba, anak haram, anak haram jada kayak ente nih, anak haram jada ya ente? Anak kandung, anak tiri atau anak apa? Anak Allah. Soalnya kan di sini kan Israel juga dikatakan sebagai anak Allah. Efraim dikatakan sebagai anak Allah. Cuma statusnya di sini jelas, mereka anak metafora. Nah, sekarang kalau dengan Yesus, Allah Bapa itu statusnya anak apa? Yang namanya anak kan harus ada status. Harus ada. Anak Allah. Berarti nggak ada status. Berarti tidak ada status ya? Tidak ada status. Itu. Iya, tidak ada status ya. Allah. Iya, anak Allah. Statusnya anak apa? Yang namanya anak harus ada status. Statusnya. Kalau dengan Bunda Maria, dia statusnya anak apa? Dengan Bunda Maria? Saya sudah jawab berkali-kali pun kamu nggak mau dengar saya. Sekali lagi. Dengan Bunda Maria, dia statusnya anak apa? Saya sudah jawab ya. Yesus sebagai anak. Anak Maria. Anak kandungnya Bunda Maria. Kalau dengan Allah Bapa, disebutnya statusnya anak apa? Dia adalah anak Maria, anak Daud. Ya, anak Maria, statusnya anak apa? Statusnya anak apa? Anak manusia. Statusnya dengan Bunda Maria. Baik, saya ikuti. Anak Allah. Dengan Bunda Maria sebentar dulu, santai ya. Dengan Bunda Maria dikatakan sebagai anak Bunda Maria, itu statusnya adalah anak kandung karena beliau dikandung. Nah, dikatakan sebagai anak Allah, statusnya itu anak apa? Yang namanya anak itu harus ada status.
Saya sudah jawab, tapi Anda tidak mau dengar ya. Terserah. Baik, anak Allah. Nggak apa-apa ya, sudah, nggak apa-apa. Anak Allah. Yang mengatakan anak Allah itu pengakuan Yesus langsung atau pengakuan orang lain? Ada pengakuan Yesus sendiri juga, ada. Baik. Ada. Di dalam Lukas 4 nomor 41, sebentar. Di dalam Lukas 4 nomor 41, yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah setan. Percaya ente? Oke. Percaya. Saya baca di Yohanes ya. Saya baca Lukas di 4 nomor 41, sebentar. Lukas 4 nomor 41. Lukas 4 nomor 41, di situ dikatakan yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah setan. Ente percaya tidak? Oke. Setan saja percaya bahwa dia itu adalah anak Allah. Kenapa? Malaikat juga mengatakan, Iya, inilah sekarang anak yang kukasihi, kepadanya lah Iya, aku berkenan. jangan ke Malaikat situ, juga santai aja. mengatakan demikian. Iya, baik. Malaikat Ente juga. percaya? Baik, saya percaya. ente percaya dengan pernyataan malaikat yang mengatakan Yesus anak Allah. Ente percaya? Percaya ente? Mengatakan Di dalam inilah Lukas 4, anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan Yesus juga Iya, mengatakan itu yang mengatakan seperti itu siapa? Yang mengatakan seperti itu? Siapa yang mengatakan seperti itu? Mengatakan, ya, di dalam Firman Tuhan, inilah anak yang kukasihi. kukasihi, kepadanya Baik. aku berkenan. Baik, siap. Kemudian di Yohanes Itu ya, pernyataan. kita bacakan Yohanes juga. Santai dulu. Baca Lukas 4 nomor 41. Saya mau tunjukkan Lukas juga di 4. Lukas 4 nomor 41, di situ dikatakan, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau anak Allah. Yang mengatakan Yesus anak Allah, ini adalah setan. Ente percaya nggak? Ente percaya nggak? Saya percaya. Iya, saya tanya, ente percaya nggak? Ente percaya nggak? Percaya. Jadi yes. Apakah ente percaya ketika setan mengatakan kepada Yesus, kalau Yesus dikatakan sebagai anak Allah? Jangan lari dulu ke malaikat, jangan dulu. Kita bahas Lukas 4. Iya, nanti. Juga mengatakan, Ini dulu kita bereskan. Kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, Bapak di surga juga mengatakan. Baik. Iya, nggak apa-apa. Nah, sekarang pernyataan dari setan, sebentar dulu. Di dalam Lukas 4 nomor 41, yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah setan. Ente percaya tidak? Ya, betul. Memangnya kenapa? Percaya ente? Nggak percaya ente sama setan? Percaya sama setan ya? Baik. Ternyata si Ferry ini lebih percaya sama setan. Di dalam Roma 1 nomor 4, yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah Paulus. Ente percaya sama Paulus? Allah sendiri mengatakan, inilah anak yang kukasih, dan Yesus Kok ke situ lagi tuh? anak. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, mengaruniakan, bukan menyalibkan. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu perkataan Yesus. Betul, kami percaya dengan pernyataan seperti itu. Ya, jadi jelas. Sebentar dulu, santai dulu. Jangan nyerocos ya, jangan nyerocos. Santai dulu. Kasih Allah akan dunia di dalam Lukas karuniakan anaknya yang tunggal. Kok ngomong dulu sih ini gimana? Ada ini orang ini. Tidak binasa dan beroleh. Nanti dulu, sebentar dulu. Santai dulu. Di sini di dalam Lukas 4 nomor 41, di situ kemudian Yohanes pasal 10, kemudian Yohanes, aku anak Allah jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku. Ini pengakuan Yesus juga, dia adalah anak Allah. Memangnya kenapa? Ya, kamu mau belokkan. Ya, kamu mau belokkan. Berarti yang mengatakan anak Allah, ente percaya? Sebentar dulu, gimana sih? Sebentar dulu. Baik. Saya bertanya. Sebentar dulu. Di sini di dalam Lukas 4 nomor 40. Kenapa takut ditanya? Inilah Muslim. Ya udah, nggak apa-apa deh. Takut kayak gue tanya ya. Udah pergi jauh-jauh aja ya. Kok nyerocos mulu gitu. Orang cerdas itu ketika yang namanya ditanya, itu jawabannya itu harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Sementara ente tidak sesuai. Ini kan belum beres. Yang kita bahas di sini Lukas 4 nomor 41. Nanti ayat yang itu nanti kita bisa bahas. Bahkan Dewa bisa bentrokan dengan ayat yang lain. Yang penting poin intinya, yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah setan.
Dari di Lukas 4 nomor 41 yang mengatakan Yesus itu anak Allah itu adalah Paulus di dalam Roma 1 nomor 4. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 16 nomor 27 dia itu adalah anak manusia. Jadi pernyataan Yesus secara gamblang jelas, dia tidak pernah mengaku dirinya itu adalah anak Allah, tidak pernah. Tetapi Yesus mengaku dirinya itu adalah anak manusia. Yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah setan. Apa poinnya? Apakah percaya dengan pernyataan setan yang mengatakan kalau Yesus itu adalah anak Allah? Orang Kristen lebih percaya pernyataan setan di dalam Lukas 4 nomor 41. Fix sudah, ya. Begitu, Per. Cuma sayang, ente tidak mau jawab pertanyaan, nyerocos mulu. Lanjut. Di sini sudah ajan, Dewa sampai lupa ini. Pak Sri, Pak Pendi, Pak Dio, izin dulu 20 menit, ya. Ya, oke Bang. Lanjut dulu ya, Dewa izin 20 menit dulu. Oke, Ini sudah siap, masuk Bang. asar. Nanti 20 menit lagi, Makasih, insya Allah. Pak. Ya, siap. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok turun? Kukira parkun Berisik nggak aku, lagi nunggu obat. Nunggu obat. Aduh, kukira itu parkun. Aduh, sepi lagi deh. Ya, tinggal aku nih sendiri yang ngomong. Aduh. Ya apa-apa, ini apa, Friendly, memang ngasih panggung Friendly dulu sebentar. Ah? Ngasih apa? Ngasih panggung? Buat apa aku dikasih panggung? Aneh-aneh aja. Aduh. Aduh, nggak ada oten lagi. Tadi itu sih otennya satu-satunya, jadi harus di wet. Ya enggak Kak? Aduh ya Allah. Aku jauh dari perangkat, ngomong dah. Ya, si Indah juga jauh dari Sholat perangkat. dulu ya Kak. Oke Bang Dio, ya bentar lagi tuh. Aku lagi noise banget, lagi antri obat. Maaf. Jangan monitor nggak dengar. Ya ampun, diem semua Gimana nih? Ayo silakan pasien selanjutnya. Video kajian boleh. Mau pancing oten, mantap. Mau sholat dulu Bang Dio. Oh iya, asar maaf. Aku Ya, bentar lagi aku juga asar sih, Cak. Bentar lagi. Ya, jadi untuk pasien selanjutnya naiklah. Tapi kalau naik nanti siapa yang nyambut? Aku bentar lagi juga asar ini. Jam berapa sih? Masih jam itu ya? Ayo, mana ini mah OT-nya pada nggak ada ya. Jadi kalau ngomongin OTN ya, kekristenan itu kan berdiri di atas darahnya orang-orang yang tidak berdosa tuh ya. Kalian buktiin aja. Lu bubar ya Bu Ati, bubar beneran. Nggak tahu deh, orangnya kepental satu-satu tuh nggak. Bu Ati naik. Ya Allah. Bang Putra ya. Ayo dipersilakan untuk oten-oten di mana ya? Bagian belakang. Ya nggak apa-apa, ini lagi sepi Bu Ati. Asli sumpah, aku cuma sendiri nih yang ngomong. Naik. Tadi rame. Sepinya, oi. Host, kakak. Iya, aku lagi packing. tempat air berisik.
Randy Nggak tempat ada. aja berisik sama Kasri aja ngobrol. Gini, ini kan udah itu, udah nggak ada Oten, apa nggak dirungkat aja? Ke Indah Nah. tuh, mereka rungkat dulu boleh Nah. kan? Mau rungkat dulu boleh? Ya rungkat Ya, aja lah. nanti Ini udah kan. kita baru naik lagi kalau Indah udah di rumah. Siap, siap. Makasih semua.